Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Arba'in Nawawi dengan syarahnya. Yang kali ini kita sampai pada hadis ke-14. Silakan seperti biasa. Barangkali ada yang mau membacakannya. 14. Kemarin belum selesai 14. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Al-hadithur rabi' ashar an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin ath-thayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihil mufariqu lil jama'ati. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Lughatul hadithi al-kalimatu la yakhillu damu mri'in muslimin ay la yakhillu qatluhu. Al-kalimatu illa bi ihda thalathin ay bi wahidatin minas thalathi al-mawjudati fil hadithi. As-sayyibu az-zani ma'naha as-sayyibu huwal mutazawwiju binikakhin sahihin. Az-zani ay al-mutazawwiju idza zana wa mithlahu al-mar'atu kadzalik kana mustahiqqan lil qatli. Idzal insanu mutazawwijun min imra'ati wa rijalin wa zana fa inna min imra'atin wa rajulin wa zana fa inna haddahu al-qatlu wazana zainya pendek saja. Wazana fa inna haddahu al-qatlu wa sayati annal qatla huna al-maqsudu bihi ar-rajm. An-nafsu bin nafsi ay al-qisasu idza qatala nafsu fa innahu yaqtulu. At-tariku lidinihi al-maqsudu bihi al-murtadu. Fawaidu mustanbatatun minal hadithir rabi' ashar. Awalan al-hadithu dalilun ala ihtirami dima'il muslimina. Thaniyan ibahatud dammi ala ahadith thalathati allazina dhakarat fil hadithi. Idza qatala muta'ammidan nafsi bin nafsi. Idza kana mutazawwijun wa zana fa innahu yarjamu. Idza irtada yakunu mubahad dami. Salisan al-hathu ala at-tazami ala iltizami jama'atil muslimina wa nabadha al-firqatu wa nabdhil firqati. Rabi'an al-hadithu fihi bayanun li naw'i min anwa'il hududi wa huwa al-qatlu li thalathati asnafin min ahli al-hududi. Al-qatlu al-muta'ammidun nafsi bin nafsi yaqtul. Az-zani idza kana muhsanun mutazawwijun fa innahu yaqtulu bir-rajmi. Al-murtadu yuqtalu. Qawaidu mustanbatatun minal hadithir rabi' ashar. Qa'idatun fiqhiyatun al-aslu fi damil muslim al-hurmatu kamalihi tamaman. Iya, fi damil muslim al-hurmati kamalihi tamaman. Iya. Naam. Al-hadithur rabi'a asyara, hadis ke-14. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
La yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim yang yasyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Illa bi ihda thalath, kecuali dengan salah satu dari 3 hal ini. Dikatakan di sini la yahillu damu mri'in muslimin ay la yahillu qatluhu, tidak halal darah seorang muslim, maknanya tidak halal untuk membunuhnya. Illa bi ihda thalath ay bi wahidatin minats thalatsil mawjudati fil hadis, yaitu dengan salah satu dari 3 yang tertera yang ada di dalam hadis. Jadi salah satu penyebab di antara penyebab yang membolehkan seseorang itu dihukum mati atau dibunuh dalam Islam adalah salah satunya karena yang disebutkan di hadis ini. Meskipun ada beberapa hal yang membuat seorang muslim itu boleh dibunuh, ya, selain daripada 3 ini, ya, namun 3 ini yang disebutkan dalam hadis ini. Kalau diterangkan dalam kitab-kitab fikih itu tidak hanya 3 hal ini, tapi nanti ada yang lain, ya, seperti berbuat sihir dan seterusnya. Ya, itu termasuk orang yang boleh dihukum mati, seperti dukun, penyihir, itu boleh dihukum mati dalam syariat Islam. Ats-tsayyibuz zani, seorang yang sudah menikah yang berzina. Ats-tsayyibu huwal mutazawwiju bi nikahin sahih. Tsayyib itu adalah seorang yang kawin dengan nikah yang sahih. Az-zani ay al-mutazawwij idza zana wa mithlahu al-mar'atu kadzalika kana mustahiqqan lil qatli. Jadi seorang lelaki yang sudah berzina, yang sudah menikah, jika dia berzina dan semisalnya pula bagi wanita, ya, kana mustahiqqan lil qatli, maka dibolehkan untuk dihukum mati. Jadi baik laki-laki maupun perempuan yang sudah pernah menikah, apakah dia berstatus dia memiliki suami atau istri, ataukah sudah menduda atau menjanda, maka jika dia berzina akan dihukum mati dengan merajamnya. Idzan al-insanu mutazawwijun min imra'atin wa rajulin wa zana fa inna haddahu al-qatlu wa sayati an al-qatla huna al-maqsud bihi rajm. Ya. Jadi jika manusia, ya, menikah, baik itu laki-laki, perempuan maupun laki-laki, kemudian dia berzina, maka hadnya, hukumannya adalah pembunuhan. Ya, hukumannya adalah dihukum mati. Dan nanti akan disebutkan, ya, bahwasanya hukuman mati di sini yang dimaksud adalah dengan melakukan rajam. Rajam itu dilempari batu sampai mati. Misalnya, ya, ada orang itu yang dia melakukan zina, dia orang yang thayyib tadi, thayyibuz zani, tapi dia hanya dipenjara saja di dunia ini misalnya. Dia tidak dihukum mati, maka nanti perhitungannya akan tetap berlanjut di akhirat. Apalagi dia jika belum bertobat kepada Allah. Atau dia dihukum di dunia ini dengan hukuman mati, tapi bukan dihukum dengan cara yang dirajam. Maka ini pun juga belum benar-benar menyelesaikan, atau belum bisa atau tidak bisa digantikan dengan bentuk hukuman mati yang lain. Ya, misalnya, kalau hukuman orang yang zina itu dilempari batu mengesankan mengesankan sadis kan gitu ya. Ya sudah, tetap dihukum mati tapi ditusuk dengan pedang misalnya. Nah, ini tidak bisa digantikan. Ya, tidak bisa digantikan. Kalau seseorang misalnya dihukum mati dengan ditusuk pedang, itu tidak bisa menggantikan hukuman rajam ini. Dan di antara hikmah hukuman rajam ini tetap harus dilakukan kepada seorang pezina, yaitu terutama pezina thayyib, ya, yang sudah menikah, itu adalah untuk supaya seluruh tubuhnya merasakan sakit, sebagaimana dia ketika melakukan zina dia merasakan kenikmatan yang haram, ya, dari perbuatan zinanya tersebut yang dirasakan oleh seluruh tubuhnya. Kemudian an-nafsu bin nafsi ay al-qisas.
idza qatala nafsun fa innahu yuqtal. Jadi jiwa dengan jiwa maknanya adalah hukuman qisas. Ketika suatu jiwa itu membunuh yang lain, maka sesungguhnya dia nanti akan dibunuh. Dia dihukum mati. Nah, membunuh ini nanti dihukum mati apa? Boleh dengan apa? Dipenggal atau yang semacam. Kemudian at-tariqu lidinihi al-maqsud bihi al-murtad. Orang yang meninggalkan agamanya yang dimaksud di sini adalah orang yang murtad. Orang yang murtad. Jadi salah satu dari 3 hal ini jika dilakukan oleh seseorang dan dia berada di negeri kaum muslimin yang menegakkan syariat Islam, maka ya dia dihukum dengan hukuman yang disebutkan tadi. Kemudian faidah-faidah yang diambil dari hadis ke-14, yang pertama adalah hadis ini dalilun ala ihtirami dima'il muslimin, sebagai dalil atas haramnya darah kaum muslimin ditumpahkan. Jadi manakala ya seseorang itu telah memeluk Islam, hakikatnya dia telah terjaga harta, kehormatan dan darahnya. Al muslimu ya al muslimu 'alal muslimi haramun damuhu wa 'irduhu wa maluhu. Muslim atas muslim yang lain itu dilarang untuk menumpahkan darahnya, untuk merusak kehormatannya dan untuk membunuhnya. Tidak boleh menumpahkan darahnya, yaitu membunuhnya, wa 'irduhu, dan tidak boleh merusak kehormatannya, wa maluhu, dan tidak boleh mengambil hartanya. Kemudian yang kedua, ibahatud dam ala ahadi thalatha alladzina dzukirat fil hadis. Ya, dibolehkannya menumpahkan darah atas salah satu dari 3 golongan orang yang disebutkan dalam hadis tadi. Idza qatala muta'ammidun nafsi bin nafsi. Ya. Apabila seseorang itu bersengaja untuk membunuh jiwa yang lain, maka ini dihukum mati. Kemudian idza kana mutazawwijun wazana fa innahu yurjamu. Ketika seseorang berzina, maka sungguh dia akan dirajam, dilempari batu. Idza irtadda yakunu mubahad dam. Jika murtad, maka mubahad dam, dia akan dihalalkan darahnya, gitu ya. Dia adalah orang yang dihalalkan darahnya. Tapi dalam hal ini tidak boleh tiap-tiap orang yang melakukannya, gitu ya. Tidak boleh tiap-tiap orang yang melakukannya. Wajib ini dilakukan oleh ulil amri dan itulah kewajiban mereka. Kalau misalnya kita bertanya lah, terus Ustadz, di masa sekarang ini ulil amri itu kan banyak tidak mengerjakan apa yang menjadi syariat Allah. Maka bagi kita, ya kita hanya sekedar memiliki kemampuan untuk memberi nasihat, masukan kepada pemerintah, kepada pemimpin kaum muslimin. Adapun kewajiban menegakkan itu, menerapkan itu adalah kewajiban ulil amri, bukan kewajiban kita. Ya, sehingga ketika kita sudah memberikan nasihat atau mendoakan atau paling tidak ya ada keinginan ulil amri ini menegakkan syariat Islam, kok kemudian tidak ditegakkan syariat Islam, maka kita ya telah gugur kewajiban di dalam memperjuangkannya. Idza kana mutazawwijun wa zana idza irtadda sudah ini. Nomor 3, al-hathu ala iltizami jama'atil muslimin wa nabdhil furqah. Ada perintah dalam hadis ini untuk menetapi jamaah kaum muslimin dan meninggalkan berbagai macam kelompok-kelompok. Kemudian yang keempat, al-haditsu fihi bayanun li naw'in min anwa'il hudud. Hadis ini di dalamnya menjelaskan tentang salah satu jenis dari jenis-jenis al-hudud, jenis-jenis hukuman. Wa huwal qatlu li thalathati asnafin min ahli al-hudud. Dan dia adalah pembunuhan ya, atau hukuman mati ya. Wa huwa al-qatlu ya, hukuman mati ya. Li thalathati asnafin min ahli al-hudud, kepada 3 golongan manusia dari orang-orang yang layak untuk mendapatkan hukuman tersebut.
Yang pertama adalah al-qatlul muta'ammidun nafsi bin nafsi yuqtal. Orang yang sengaja membunuh jiwa manusia, yaitu orang beriman, maka dia dihukum mati. Ya, dihukum mati. Kemudian yang kedua, azani idza kana muhsanun mutazawwijun fa in yuqtal birrajmi. Seorang zina ketika dia dalam keadaan muhsan, mutazawwij, sudah menikah, maka dia dihukum dengan hukuman rajam sampai dia mati. Kemudian yang ke berapa ini? Ketiga ya. Al-murtadu yuqtal. Jadi orang murtad itu dihukum mati. Namun tidak serta-merta ya langsung dihukum mati. Di sini ada proses yang harus dipenuhi di dalam pengadilan tentang hal ini. Baru kemudian dihukum mati dan dilakukan oleh ulil amri atau yang ditunjuk oleh ulil amri dalam mewakili pelaksanaan hukuman tersebut. Kemudian qawaid mustanbatatun bil hadits rabi' asyar. Kaidah yang bisa diambil dari hadis 14 adalah qaidatun fiqhiyah, kaidah fikih, yaitu al-aslu fi damil muslimil hurmah kamaluhu tamaman. Asal di dalam darah seorang muslim itu haram hukumnya, seperti hartanya secara sempurna. Jadi baik darahnya, hartanya, kehormatannya tidak boleh diganggu, tidak boleh diganggu. Nah, ada beberapa hukuman mati yang boleh dilakukan oleh selain tiga golongan ini, yaitu seperti orang-orang yang melakukan praktek perdukunan, ya, praktek sihir. Ya, praktek sihir ini boleh untuk dihukum mati. Jadi bukan hanya tiga golongan ini saja ya, tapi orang-orang yang boleh dan berhak dihukum mati itu salah satunya adalah yaitu orang yang melakukan sihir. Ya, kemudian ya termasuk itu liwat itu ya, homoseksual dan semacamnya, itu juga masuk kategori yang dihukum mati. Selain itu yaitu adanya apa? Pemberontakan. Jika ada satu pemimpin kemudian dimunculkan pemimpin yang kedua, ya, maka kata Nabi SAW, idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhar minhuma, rawahu Muslim. Apabila dibaiat dua khalifah, maka bunuhlah oleh kalian yang akhir dari keduanya. Ya, yang paling akhir yang mana? Itu yang diberantas gitu ya. Jadi kalau seandainya negara itu dengan aparatnya itu memberantas kelompok-kelompok separatis istilahnya gitu ya, kelompok-kelompok yang berusaha untuk merongrong pemerintahan misalnya, pemberontak misalnya, maka mereka boleh diperangi oleh ulil amri, ulil amri. Nah, ini kemarin juga sudah sempat disinggung ya. Untuk hadis ke-14 ini kita masuk hadis ke-15. Silakan. Al-haditsu al-khamisu asyara. Al-khamisa. Al-haditsu al-khamisa asyara. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, rawahul Bukhari wa Muslimun. Lughatul hadithi al kalimatu liyasmut ma'naha liyaskut,
falyukrim jarahu ay bi ayyi naw'in min anwa'il ikrami sawa'un bi da'watihi sawa'un bil mali sawa'un bi silatihi sawa'un bil basyati lahu wa husni ta'amili ma'ahu fakullu wa husni ta'amuli ma'ahu fakullu hadza ikramun. Al-jaru ma'naha qila huwa as-sabi'u sab'atu min huna wa sab'atu min huna wa qila arba'ina wa hadza jaa'a fihi atharun lakinnahu dha'ifun wa qila al-jaru huwa man sami'a nida al-masjidi hadza yata'abbaru jaru. Hadza ya'tabiru jarun atau yu'tabaru jarun. Namzat. Hadza yu'tabaru jarun. Wal qawlu ar-rajih anna al-jara al-murji'a fihi ila Wal qawlu rajihu anna al-jara al-marja'a. Wal qawlu ar-rajihu anna al-jara al-marja'a fihi ila al-urfi fama dama ta'arifi an-nasu fama dama ta'arifin ta'arafa an-nasu ala annahu jarun fahuwa jar. fama dama ta'arafa an-nasu ala annahu jarun fahuwa jarun. Qawaidu mustanbatatun minal haditsil khamisa ashar. Awalan al-hathu ala hifdzil lisani wa alla yatakallamu illa bi khairin. Limadza jaa bil qawli wal lisani wa lam yaji'u bil fi'li li'annahu aktsarul ma'asi minal lisani wa aisaraha fi'lan ya'ni yaghtabu bisuhulatin. Yaghtabu bisuhulatin lakinna yazni yumkinu yakunu fiha su'ubah. Thaniyan as-sukutu 'anil mubahi khairun minat takallama bihi. Thalithan fadlu ikramil jari wad dhaifi wa ahammuha alamata wa annahuma alamatani min alamatin kamalil imani. Al-jaru ala thalathati anwa'in. Jarun muslimun wa qaribu lahu silatu rahimin lahu thalathatu huquqin haqqul islami wa haqqul jawari wa haqqur rahimi. Jarun muslimun wa haqqul jiwari wa haqqur rahimi. Jarun muslimun lahu haqqani haqqul jiwari wa haqqul islami. Jarun wa ghairu muslimin lahu haqqul jiwari. Qawaidu mustanbatatun minal haditsil khamisa ashar. Qaidatun fil lisani as-sumtu khairun minal kalami illa fil khairi. Nama al-hadithul khamis asyara, hadith ke-15 dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik atau dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya.
Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah, disebutkan di sini kalimat liyasmut maknanya liyaskut, ya, diam. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, di sini disebutkan 3 kali ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, adalah dia melakukan ini, mengatakan ini, atau dia begini. Ya, siapa yang melakukan beriman kepada Allah dan hari akhir, adalah dia melakukan yang seperti ini. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ya penyebutan beriman kepada Allah dan hari akhir itu paling tidak ada dua poin di sini. Yang pertama adalah perkataan atau sabda Nabi SAW berupa perintah atau larangan setelah menyebutkan beriman kepada Allah dan hari akhir itu adalah bagian dari keimanan. Kita tahu segala perintah dan segala larangan itu jika dilaksanakan atau ditinggalkan itu sangat berpengaruh dengan iman, ya. Dan termasuk bagian daripada iman itu sendiri, karena iman itu mencakup segala sesuatu yang termasuk di sini berkaitan dengan perbuatan anggota badan, perkataan lisan, keyakinan hati, dan perbuatan anggota badan. Kemudian ya, penyebutan beriman kepada Allah dan hari akhir ini adalah dengan tujuan untuk mengingatkan kepada manusia agar menjalankan apa yang menjadi perintah Rasul atau meninggalkan apa yang menjadi larangan beliau. Karena dengan seorang mukmin itu diingatkan kepada imannya kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan terdorong untuk mewujudkan ketakwaannya. Kenapa? Karena adanya rasa takut. Adanya rasa takut kepada Allah. Ketika dia beriman kepada Allah dan diingatkan tentang keimanannya kepada Allah, maka akan muncul ya di hatinya itu keagungan Allah dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah bisa mengadab kapanpun ya yang Allah taala kehendaki kepada hamba yang melakukan kesalahan. Atau Allah akan memberikan balasan yang terbaik di dunia maupun akhirat bagi orang yang menjalankan perintah-perintah Allah. Nah, itu yang bisa menjadikan dorongan besar untuk seseorang itu melakukan apa yang menjadi perintah atau menjadi meninggalkan apa yang menjadi larangan di dalam Al-Quran atau hadis yang disebutkan dengan penyebutan iman kepada Allah dan hari akhir ini. Kemudian di sini faliyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Ini menunjukkan bahwa tidak ada perkataan yang selain daripada kebaikan kecuali ya kecuali apa? Kecuali akan menjadi lawannya. Kecuali akan menjadi lawannya, itu apa? Perkataan yang buruk. Nah, perkataan mubah masuk kategori perkataan baik atau perkataan buruk? Perkataan yang bersifat mubah masuk baik atau masuk buruk? Masuk buruk. Baik. Iya, kalau mubah masuk baik. Ya, kalau mubah masuk baik. Namanya mubah kan dibolehkan. Sedangkan di sini perintah Nabi itu yang baik-baik saja ucapkan, berarti kan termasuk yang mubah, perkara yang dibolehkan. Misalnya kita berbicara tentang hal-hal duniawi yang tidak ada pertentangan syariat di dalamnya. Nah, maka ini masuk kategori perkataan yang baik. Ya, meskipun perkataan yang baik itu bertingkat-tingkat ya. Dan pilihannya cuman dua. Kalau dia berbicara maka dia berbicara yang baik, atau dia jika tidak bisa berbicara yang baik maka dia hendaklah diam. Jadi diam itu adalah bagian dari keselamatan, sebagaimana berbicara yang baik itu juga adalah satu kebaikan bagi orang yang mengucapkannya. Nah, dari hadis ini ya, tentunya seorang hamba itu akan terdorong untuk mengendalikan lisannya, untuk tidak berkata-kata kecuali yang baik, dan memikirkan terlebih dahulu apa yang akan muncul atau keluar dari lisannya di dalam dia berkata-kata kepada pihak yang lain. Ya. Karena orang-orang beriman itu lisannya itu diletakkan di belakang hatinya. Jadi sebelum lisan ini mengeluarkan apa yang diinginkan untuk dikatakan, maka hati itu ibarat seperti
portal di parkiran itu ya. Belum bayar parkir itu tidak akan dibuka nah gitu. Ya. Jadi dia menghalangi lisan seseorang itu untuk berkata-kata kecuali setelah hati itu memikirkannya terlebih dahulu. Baru kemudian dibuka. Baru kemudian apa? Lisan itu bisa berbicara dengan baik. Tapi kalau keadaannya orang munafik itu berbeda. Orang munafik itu menjadikan lisannya itu di depan hatinya. Sehingga dia akan berkata-kata sesuai dengan kehendak hawa nafsunya, tidak memfilter melalui hati itu untuk difikirkan apa kemaslahatan atau mafsadat yang dihasilkan dari ucapan lisannya tersebut. Kemudian man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ai bi ayyi naw'in min anwa'il ikram, sawa'un bi da'watihi, sawa'un bil mal, sawa'un bi silatihi, sawa'un bil basyashati lahu wa husni ta'amuli ma'ahu fa kullu hadza ikram. Jadi memuliakan tamu itu adalah dengan berbagai macam jenis-jenis pemuliaan ya. Baik itu dengan apa? Mengundang dia ya. Mengundang ini maksudnya apa? Mengundang makan misalnya di rumahnya. Atau dia berbuat kebaikan kepada tetangganya dengan harta yang dia miliki, memberi hadiah atau juga dengan apa? Bisilatihi, menghubunginya, menanyakan kabarnya, ya, berkomunikasi dengannya dengan komunikasi yang baik. Kemudian juga apa? Dengan al-basyasha. Apa al-basyasha? Apa al-basyasha? Keramahan gitu ya, wajah yang ceria, keramahan ya. Wa husni ta'amuli ma'ahu, dan baiknya interaksi bersamanya. Maka tiap-tiap apa yang disebutkan tadi itu termasuk dari bagian memuliakan tetangga. Kemudian disebutkan di sini siapa itu tetangga, al-jar. Qila huwa sabi'. Ada yang mengatakan ya, tetangga itu yang 7. Apa maksudnya yang 7? Sab'atun min huna wa sab'atun min huna. Jadi 7 yang terdekat dengan rumah kita dari berbagai macam arah. Baik arah depan, arah belakang, arah kanan, arah kiri. Ya, ada 7 rumah di samping-samping rumah kita ini, atau di depan atau belakang rumah kita, itu masuk kategori tetangga. Waqila arba'in, ada yang mengatakan 40 rumah. Wa hadza ja'a fihi atharun lakinnahu dha'if. Ya, ini ada athar yang datang membicarakan tentang hal ini, tapi athar ini lemah. Waqila al-jar huwa man sami'a nida al-masjid, hadza yu'tabar jar. Jadi ada juga yang berpendapat bahwa tetangga itu adalah setiap orang yang bisa mendengar seruan masjid, seruan azan masjid. Kalau zaman dulu seruan azan masjid, seruannya enggak pakai speaker ya. Kalau sekarang pakai speaker, bukan hanya satu kampung kedengaran, bisa jadi kampung sebelah juga bisa terdengar kan gitu ya. Wal qaulu rajih, adapun pendapat yang lebih dikuatkan adalah annal jar al-marja'u fihi ilal urfi ya. Jadi yang namanya tetangga itu dikembalikan kepada uruf, kebiasaan atau tradisi orang di suatu tempat. Famadama ta'arafan nas ala annahu jarun fa huwa jar. Maka selama orang itu mengenal bahwa dia adalah tetangganya, maka dia adalah tetangga. Dia masuk kategori tetangga. Ini tetangga rumah ya, bukan tetangga kampung ya. Tetangga rumah maksudnya. Jadi kalau di negeri kita bagaimana? Tetangga rumah itu kita biasa menyebutnya berapa? Satu gang. Itu kalau di tempat saya itu cuman satu komplek. Rumahnya berhadapan-hadapan. Satu blok saja. Itu mungkin bisa disebut tetangga-tetangga ya. Repotnya kan ada pernyataan di negeri kita ini tetangga dekat, tetangga jauh kan gitu ya. Ya. Jadi yang jelas menyesuaikan apa? Uruf ya, menyesuaikan kebiasaan orang itu disebut tetangga di negeri kita bagaimana.
Atau satu RT itu tetangga. Biasanya kalau ada nikahan atau apa itu biasanya ngundangnya itu ngundang berapa orang di kampung itu. Ya sak kenal ya Ustaz. Satu RT gitu ya. Satu RT ya. Nah itu bisa jadi itu satu RT itu tetangganya. Iya. Tapi yang jelas begini, nanti ada keterangan di sini ya mengenai memuliakan tamu itu. Ada tamu yang apa namanya? Oh bukan, ini berkaitan dengan saudara. Tapi tetangga yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita itu tetangga paling dekat dengan pintu rumah kita, gitu ya. Misalnya kita mau memberikan hadiah, kita berikan hadiah itu kepada tetangga yang paling dekat pintu rumahnya. Ya kalau seandainya kita ingin memberikan kepada tetangga yang lebih jauh, sebisa mungkin untuk tidak diketahui oleh tetangga yang terdekat. Kan kadang kan ada ya, misalnya karena tetangga yang lebih jauh mungkin lebih akrab gitu ya, lebih sering juga baik sama kita gitu. Sedangkan tetangga kanan kiri ini biasa-biasa saja. Sedangkan kita punya sesuatu ini tidak bisa kita bagi kepada seluruh tetangga yang ada di sekitar. Nah, maka kadang kita lebih memprioritaskan tetangga yang lebih sering berbuat baik atau yang paling akrab misalnya. Nah itu sebisa mungkin untuk tidak apa? Kalau tidak bisa memberikan kepada tetangga yang dekat ini sesuatu untuk memuliakannya, paling tidak jangan menyakiti hatinya kan gitu ya. Nah, faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, al-hathu ala hifdzil lisan wa alla yatakallam illa bi khair. Adanya perintah untuk menjaga lisan dan agar tidak berbicara kecuali yang baik. Jadi lisan ini adalah anggota badan yang aktivitasnya itu paling banyak, ya, yang paling banyak dan paling ringan. Ya. Orang itu nggak pernah atau jarang sekali malas ngomong itu jarang sekali, kecuali kalau memang apa? Ya, kalau memang lagi nggak enak atau memang orangnya memang tipikalnya tidak suka banyak ngomong. Ya. Tapi secara umum orang itu ngomong itu santai ya, mudah gitu loh, ringan. Beda kalau orang itu menggerakkan anggota badannya itu kadang agak berat. Ya. Tapi kalau lisan ini mudah sekali. Oleh karena itu aktivitasnya yang paling banyak itu adalah yang dilakukan oleh lisan. Nah, namun ya aktivitas lisan yang bisa kita katakan anggota badan yang paling banyak beraktivitas ini ternyata ya dihisab sama Allah nanti itu hasil dari apa yang terucap ini, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali apa yang keluar kalimat demi kalimat yang meluncur dari lisan ini harus benar-benar terpikirkan. Kalau tidak demikian maka akan banyak ketergelinciran yang terjadi. Makanya Umar bin Khattab pernah mengatakan, man katsura kalamuhu katsura khata'uhu wa man katsura khata'uhu katsurat dzunubuhu wa man katsurat dzunubuhu kanatin naru aula bihi. Ya. Siapa yang banyak bicaranya maka dia banyak salahnya. Kalau dia banyak salahnya maka dia banyak dosanya. Kalau sudah banyak dosanya, neraka adalah yang paling layak untuk tempat tinggalnya, wala'iyadzubillah. Ya. Bahkan ada dalam hadis itu seseorang yang terbiasa mengucapkan kalimat yang baik, ya, itu bisa mengantarkan dia untuk mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Ya. Nabi pernah mengatakan, wa inna rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan, ya, yarfa'u biha darajat. Ada orang itu yang dia berkata, benar-benar dia pernah mengatakan kata-kata yang mengundang keridhaan Allah, tapi la yulqi laha balan, dia enggak memikirkan apa yang dia ucapkan ini. Ya, dia enggak terlalu peduli, enggak terlalu perhatian dengan apa yang dia ucapkan. Maksudnya apa? Maksudnya orang ini sudah biasa ngomong yang baik, sehingga apa yang keluar dari lisannya itu enggak perlu dia, ya, maksudnya enggak perlu dia perhatikan dengan perhatian penuh. Itu memang karena terbiasa mengucapkan kata-kata yang baik, sehingga yang mengalir adalah yang baik-baik saja. Ya, dan lisan itu kan kalau
menurut para ulama kan seperti gayungnya hati. Apa yang ada dalam hati itulah yang dikeluarkan oleh lisan. Kalau hatinya baik, insya Allah yang keluar dari hati yang baik itu mesti kebaikan melalui lisannya. Tapi kalau hatinya kotor, hatinya buruk, hatinya keji, maka yang keluar dari hati itu ya melalui lisannya itu tentu adalah kotoran-kotoran hatinya. Ya, apa namanya, kata Nabi SAW, Allah mengangkat derajatnya di surga dengan sebab kalimat-kalimat tersebut. Tapi sebaliknya, wa inna rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqilaha balan yahwi biha fi jahannam. Dalam riwayat yang lain, yazillu biha finnar ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Ada orang itu yang dia itu mengucapkan kata-kata yang mengundang murka Allah. La yulqilaha balan, tapi dia ketika mengucapkannya tidak memikirkannya terlebih dahulu, tidak memperhatikannya. Kenapa? Sudah terbiasa mengucapkan kata-kata yang buruk. Ya. Maka yang terjadi apa? Yahwi biha fi jahannam, mendorong dia untuk masuk ke dalam jahannam. Dalam riwayat yang lain, menggelincirkan dia dengan sebab kalimat tersebut, ya, kakinya menuju ke dalam jahannam yang kedalamannya melebihi timur dan barat. Wala'iyadzubillah. Terutama apabila perkataan yang diucapkan itu menghasilkan kemudorotan atau kerusakan yang besar. Misalnya ada orang itu yang menjadi pemimpin negara misalnya. Dia mengucapkan, mengeluarkan suatu kebijakan dengan ucapan lisannya itu suatu kebijakan yang merugikan banyak orang, menzalimi banyak pihak misalnya. Nah, maka dia nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang dia putuskan melalui lisannya tersebut. Apalagi kemudian ya keputusan lisannya itu mendorong untuk ya terjadinya korban jiwa, kematian yang banyak. Ya. Wah, ini luar biasa ini ya, beratnya nanti apa? Siksaannya di neraka. Orang itu ya kalau dia hanya menyebutkan setengah kalimat untuk memicu suatu pembunuhan itu terjadi, maka orang yang mengatakan itu pun juga terkena andil dosanya. Contoh seperti misalnya ada orang ini sudah naik pitam ya, sudah marah banget kepada si A, sudah kemarahannya di atas ubun-ubunnya. Kemudian misalnya si A ini ngomong kepada orang yang marah itu, sudah habisi saja sudah. Meskipun mungkin niatnya guyon atau apa gitu. Wah, sikat aja bro, sudah. Enggak aduh. Orang begini ini ya, misalnya begitu. Enggak akan pernah bisa diperbaiki gitu. Wah, sudah akhirnya terdorong dia untuk membunuh orang itu dan terjadi ya, maka orang yang ngomong sikat saja gitu aja itu juga dapat andil dosa. Ya. Dapat andil dosa. Nah, inilah bahayanya lisan ini. Tapi lisan ini juga akan bisa mengantarkan kita kepada kebaikan yang sangat besar. Allah sendiri menyatakan bahwa amal soleh yang paling utama yang dilakukan lisan itu adalah berdakwah. Ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah orang yang paling baik perkataannya daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah dan untuk melakukan amal soleh. Ya, dan dia mengatakan innani minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk golongan dari orang-orang yang muslim, ya, orang-orang yang berserah diri. Kemudian dikatakan di sini lima zaja bil qauli wal lisani wa lam yaji bil fi'li. Ya, kenapa datang di sini dengan perkataan dan lisan dan tidak datang dengan perbuatan? Li'annahu aktsarul ma'asi minal lisani wa aisaruha fi'lan, yakni yaghtabu bisuhulah. Ya, karena kemaksiatan itu kebanyakannya dilakukan oleh lisan dan ya paling mudah untuk dilakukan oleh lisan. Ini fi'lan ini ya maksudnya. Wa isaruha fi'lan, dan paling mudah dikerjakan oleh lisan. Yakni yaghtabu bisuhulah. Ya, contohnya di sini dikatakan yaghtabu bisuhulah. Lisan itu mudah untuk menghibah ya orang lain.
Ghibah itu kan mudah ya. Mudah bagi lisan untuk menghibah, bahkan malah merasa nyaman lisan ini untuk membicarakan keburukan aib orang lain. Lakin ya, yazni yumkin yakunu fiha su'ubah. Akan tetapi ya, berbuat zina itu memungkinkan untuk dilakukan, tapi apa? Susah. Butuh apa zina itu? Butuh pasangannya kan gitu ya. Butuh situasinya, kondisinya, ya nggak pakai toleransi ya, ya macam-macam lah ya, macam-macam, butuh banyak hal, ya, termasuk biaya dan seterusnya. Itu susah itu. Tapi kalau orang itu menghibah orang lain, nggak butuh apa-apa kecuali lisan yang bisa bicara saja, sama orang yang diajak menghibah. Yang kedua, as-sukutu 'anil mubahi khairun minat takallumi bihi. Diam dari perkara mubah itu lebih baik dari berkata-kata dengannya. Jadi diam dari perkataan mubah itu lebih baik dari berkata-kata dengannya. Tapi begini, ada mubah itu yang jika dikatakan itu bisa membuat senang hati orang lain. Itu masuk kategori kebaikan. Contoh misalnya seseorang itu berbicara tentang kondisi kabar orang lain. Mubah enggak kira-kira menanyakan kondisi orang lain itu? Mubah kan? Mas gimana kabarnya? Ya. Sekarang tinggal di mana? Ya, sehat semuanya keluarganya. Nah itu kan kata-kata yang mubah tapi bisa menyenangkan hati orang yang diajak bicara. Nah kalau kalimat-kalimat itu bisa mendatangkan maslahat kebaikan bagi yang berbicara maupun orang yang mendengarkan, nah, maka di sini perkataan mubah ini berubah menjadi kebaikan. Berubah menjadi kebaikan. Ada perkataan yang sifatnya mubah tapi menurut sebagian ulama itu tidak selayaknya untuk diucapkan. Apa kira-kira? Apa? Nah, itu mubah apa? Enggak mubah itu. Jadi apa namanya? Perkataan yang mubah tapi sebagian ulama itu menganggap tidak selayaknya untuk diucapkan. Apa kira-kira contohnya? Seperti pernah Imam Ahmad itu sakit. Ya, pernah Imam Ahmad itu sakit, kemudian Imam Ahmad itu mengadu, mengeluarkan rintihan melalui lisannya. Ya, seperti kalau kita sakit, aduh, sakit sekali gitu ya. Nah itu ada beberapa ulama yang lain yang kala itu menjenguk beliau ketika mereka mendengarkan kalimat yang diucapkan Imam Ahmad ini, mereka menjelaskan bahwasannya ya semua perkataan manusia itu dicatat sampai rintihan ketika dia sakit. Akhirnya setelah itu Imam Ahmad diam. Ketika sakit tidak berkata apa-apa. Karena khawatir banyak catatan-catatan amalnya itu yang dipenuhi dengan rintihan-rintihan ini. Sebetulnya rintihan ini tidak dilarang ya. Selama tidak ada kalimat-kalimat yang mengandung hal-hal yang mencela takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau hanya sekedar orang itu untuk supaya mengekspresikan rasa sakitnya itu kan aduh gitu kan enggak apa-apa. Tapi sebagian ulama menganggap itu tidak selayaknya diucapkan. Ya cuman ini kalau mampu saja ya, kalau enggak mampu ya sudah silakan saja Anda merintih gitu ya. Kemudian yang ketiga fadlu ikramil jar. Keutamaan memuliakan tamu, memuliakan tetangga, wa dhaif dan tamu. Wa annahuma alamatan min alamati kamalil iman. Dan keduanya termasuk tanda dari tanda-tanda kesempurnaan iman. Al-jar ala thalathati anwa', tetangga itu ada 3 jenis. Yang pertama jarun, dia sebagai tetangga. Muslimun, dia muslim. Wa qaribun lahu silaturahim. Dia adalah saudara dekat, ada hubungan kekerabatan, hubungan darah. Maka lahu thalathatu huquqin, dia mendapatkan 3 hak. Yang pertama hakul Islam, hak dia sebagai seorang muslim.
Ya, hak Islam, wa haqqul jiwar, hak dia tetangga, ya, wa haqqur rahim, dan hak sebagai saudara kandung atau saudara sedarah gitu ya. Kemudian jarun muslimun lahu haqqani haqqul jiwar wa haqqul Islam. Dia sebagai tetangga dan dia seorang muslim. Bagi dia dua hak, yaitu hak tetangga dan hak Islam. Dan hak Islam ini maksudnya apa? Hakul muslimi alal muslimi sittun itu ya. Hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Itu diantara hak Islam yang harus ditunaikan oleh muslim yang lain. Kemudian jarun wa ghairu muslimin. Dia tetangga dan dia bukan muslim. Maka dia hanya mendapatkan satu hak saja, yaitu hak bertetangga. Dan berbuat baik kepada tetangga ini tidak memandang tetangga itu muslim atau kafir ya. Tetap berbuat kebaikan kepada mereka. Bahkan pernah ada seorang Yahudi itu menjual rumahnya yang ternyata Yahudi ini adalah bertetangga dengan seorang salaf bernama Abdullah ibnul Mubarak. Ketika itu orang Yahudi ini menjual rumahnya itu fantastis harganya. Di luar harga normal misalnya gitu ya. Harganya cukup mahal. Ketika ditanya kenapa kau jual rumahmu itu dengan harga yang mahal, dia mengatakan saya tidak menjual rumah saya. Yang saya jual adalah tetangga saya. Abdullah bin Mubarak. Artinya kalau kamu tinggal ya dengan bertetangga dengan Abdullah bin Mubarak ini, kamu akan hidupmu tentram, tenang, bahagia sudah. Tidak akan merasa terganggu, bahkan kamu akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Sehingga nilainya kan mahal. Seperti apa? Seperti kalau orang itu punya rumah di samping jalan raya gitu ya, jalan utama, kan mahal ya. Karena ada nilai nilai ekonominya kan begitu ya. Nah, ini ada nilai tapi nilai apa? Tetangganya, Masya Allah. Ya, luar biasa. Kemudian kaidah yang diambil dari hadis ke-15 yaitu qaidatun fil lisan, yaitu kaidah di dalam lisan, berkaitan dengan lisan. As-sumtu khairun minal kalam illa fil khair. Diam itu lebih baik dari berbicara kecuali dalam hal yang baik. Dalam hal yang baik. Jadi tadi untuk diam dari perkara mubah ini ya. Mubah ini mubah yang memang benar-benar tidak menghasilkan kebaikan ya. Tapi kalau misal masih menghasilkan kebaikan, seperti contoh misalnya seorang lelaki bergurau dengan istrinya. Nah, kata-kata gurauan dengan istri ini kan hakikatnya kan mubah ya. Hakikatnya kan mubah. Ya, tapi ada kebaikan di situ, maslahat kebaikan yang dihasilkan, yaitu akan semakin harmonis kehidupan berumah tangga mereka. Nah, sehingga perkataan-perkataan itu yang mubah itu tadi itu menjadi perkataan yang baik. Ya, bisa menjadi perkataan yang baik. Sehingga yang dimaksud mubah ini benar-benar mubah yang tidak menghasilkan kebaikan atau keburukan sama sekali dari perkataannya. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Ini kalau saya lanjutkan nanti khawatir terlalu panjang ya. Oh, ini panjang ini. Oh, lumayan ini. Ini saya juga agak kurang nyaman ini, ngajarnya agak kurang sehat. Amin, amin. Barangkali ada pertanyaan. Iya, bisa dulu. Monggo, Mas. Disampaikan terkait diperintahkan untuk menjaga perkataan yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti' kan ketika artinya kan ketika seseorang itu berkata baik, maka Allah akan memperbaiki amalannya dan mengampuni dosa-dosanya. Nah, itu korelasinya antara lisan dengan kok bisa baik amalnya baik. Iya, para ulama dulu, dari para salaf dulu membuat satu barometer untuk menilai seseorang itu baik dan buruk itu diantaranya adalah dari apa yang keluar melalui lisannya orang tersebut. Kalau orang itu berkata yang baik, jujur, ucapannya lurus, tidak berbicara yang batil gitu, maka dia dinyatakan baik. Tapi kalau perkataannya buruk,
maka dia dikatakan buruk. Dan salah satu dalilnya adalah ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang sadid. Sadid itu kata-kata yang mengandung kebenaran, kata-kata yang hak, ya. Kata-kata yang benar, tidak mengandung kebatilan. Jadi kalau benar ya ucapkan benar, kalau salah ucapkan salah gitu ya. Kalau maksudnya apa ya? Tidak mengandung kedustaan, tidak mengandung kebatilan ya, kekejian dan seterusnya. Perkataan yang baik yang keluar. Maka Allah mengatakan yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amal-amal kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi di antara sabda Nabi SAW yang berkaitan dengan perkataan ini itu kan ada dua ya, yang menggambarkan tentang kesesuaiannya dengan ayat ini. Yang pertama adalah perkataan sabda Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika Nabi menjelaskan kebaikan-kebaikan yang banyak. Nanti di hadis keberapa ini, di hadis Arba'in Nawawi nanti ada hadisnya ya. Kemudian Nabi mengatakan apa? Maukah aku tunjukkan satu amal yang bisa mencakup semua kebaikan tadi, bibalaki kuliah gitu. Kemudian Nabi memegang lisannya sambil mengatakan khufa alaika hadza, ya, tahanlah ya, atau jagalah ini ya, lisanmu ini. Kemudian Mu'adz bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah seseorang itu akan diazab oleh Allah karena sebab lisannya? Kemudian Nabi mengatakan apa? Nabi mengatakan bahwa manusia itu nanti akan istilahnya itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu disebabkan karena apa? Hasaidu alsinatihim, hasil daripada perkataan-perkataan mereka. Yang menunjukkan bahwa orang itu kalau ucapannya lurus, perkataannya baik, maka akan tercermin pada perilakunya, yang akan menjadi sebuah nilai kebaikan bagi dirinya bahwa dia benar-benar orang yang baik. Kemudian ada hadis yang lain, Nabi mengatakan bahwa setiap pagi semua anggota badan manusia itu akan memberikan peringatan kepada lisan. Idza asbaha ibnu adama ya, fa inna a'dha'a kullaha tukaffiru lisan. Apabila anak keturunan Adam itu berada di waktu pagi, maka semua anggota badannya itu akan memberikan peringatan kepada lisan. Mereka mengatakan apa? Ittaqillaha fina. Bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah dalam mewakili kami. Fa inna ma nahnu bika, karena sesungguhnya kami itu mengikuti engkau wahai lisan. Fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajazta i'wajazna. Kalau kamu lurus wahai lisan, apa yang kau ucapkan itu selalu di atas kebaikan, kebenaran, kejujuran, jauh dari kebatilan, kedustaan, kekejian, keburukan, maka kami semua anggota badan akan berlaku lurus. Tapi kalau engkau berpaling dari itu ya, ucapanmu itu bengkok, maksudnya menyimpang dari kebenaran, ucapan yang batil yang keluar, ucapan yang dusta keluar, ucapan yang keji, ucapan yang kotor itu keluar, maka kami pun akan mengikuti keburukan. Itu sangat berhubungan dengan apa? Lisan. Dan sekali lagi lisan itu adalah diibaratkan oleh para ulama gayungnya hati. Jadi lisan itulah yang akan mengungkapkan isi hati dan nanti akan terikuti oleh apa? Anggota badannya. Jadi kalau kita buat urutan itu ya, urutan itu hati, kemudian keluar ke lisan, setelah itu diikuti oleh anggota badan yang lain. Meskipun bisa jadi hati kemudian langsung ke anggota badan bisa, ya, tapi ketika hati itu mengarahkan ke lisan, maka anggota badan tidak akan melakukannya kecuali lisan telah mengeluarkan apa yang terkandung dalam hatinya. Maka semua anggota badan akan mengikuti apa yang diinginkan oleh lisan atau yang diucapkan oleh lisan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, gimana kalau misalkan ini Ustaz,
perkataan yang sebenarnya itu zahirnya baik Ustaz, tapi itu menyinggung orang yang mendengar itu gimana Ustaz? Termasuk perkataan yang apa itu Ustaz? Dia berkata dengan niat yang baik. Iya, tapi menyinggung orang yang mendengar itu termasuk perkataan yang gimana? Ya tergantung. Kalau perkataan yang baik yang dia maksud itu benar-benar baik dan memang selayaknya untuk diucapkan, namun menjadikan orang lain tersinggung, maka dia tidak berdosa. Bahkan kalau ucapan yang baik itu adalah merupakan dakwah kepada Allah sampai membuat orang di sekitarnya tersinggung dengan nasihat dan dakwahnya, maka dia tidak berdosa karena hal ini. Contoh mungkin saja ada orang itu yang menyampaikan kebenaran. Dia berpikir untuk menyampaikan kebenaran ini ya karena sudah waktunya, misalnya sudah tepat waktunya untuk menyampaikan kebenaran ini. Disampaikan kebenaran ini kepada orang yang membutuhkan mengetahui kebenaran tersebut. Tapi kemudian orang-orang yang mendengar kebenaran itu disampaikan kepada mereka, justru mereka tersakiti hati mereka. Nah, maka ini tidak membuat orang itu berdosa, bahkan dia mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Tapi kalau sifatnya perkara yang mubah, maka dia harus pikir-pikir lebih dalam. Ya. Dia harus berpikir lebih jauh lagi. Apakah dengan saya mengucapkan kalimat seperti ini mengundang kemarahan atau semacamnya gitu. Kalau misalnya itu sudah jelas-jelas mubah, kemudian diyakini tidak apa-apa, terus dikatakan ternyata membuat hati orang lain sakit, berarti ini tidak sengaja dia. Sedangkan Allah tidak menulis dosa orang yang melakukan suatu kesalahan itu karena khotoan, karena tersalah, nggak sengaja, tidak sengaja. Kecuali kalau memang berniat menyinggung, lain ceritanya. Ini asal jam berapa? Masih lama ya? Iya. Iya. Nabi pernah menjelaskan tentang hal itu. Jika aku membunuhnya, bagaimana Rasulullah? Kata Rasulullah, dia di neraka, yang mati itu, yang kau bunuh itu. Tapi jika aku yang terbunuh, kau masuk surga. Jadi kalau secara hukum syariat tidak apa-apa. Ketika dia itu akan mencelakakan kita, bahkan akan membunuh kita, kalau kita biarkan dia, maka kita bunuh. Tapi kalau seandainya kita bisa menguasai, mengendalikan suasana ya, peristiwa kala itu, maka tidak dianjurkan untuk membunuh. Kalau dia bisa menguasai kondisi. Misalnya dia ahli bela diri gitu ya, dia tahu cara melumpuhkan orang itu tanpa membunuhnya, tapi membuat dia tidak bisa berkutik, maka itu yang lebih baik dipilih daripada langsung membunuhnya. Itu tidak boleh, harus di. Tapi kalau seandainya dia nggak mampu kecuali membunuh, kalau tidak begitu saya yang mati. Nah, maka pembunuhan ini dibenarkan dalam syariat. Dan saya kira di undang-undang kita, di negeri kita mungkin juga seperti itu ya. Jika melakukan pembelaan diri yang sifatnya sangat membahayakan, itu kan tidak terjerat hukum kalau nggak salah ya. Oh enggak, kalau di Islam enggak kena kisos. Tapi itu makanya hukuman itu, pemberian hukuman kisos semacamnya itu melalui peradilan dulu, Mas. Ada pengadilannya gitu. Enggak serta-merta langsung orang ini ditangkap terus dihukum mati, enggak. Termasuk murtad tadi. Ada sampai 3 kali diminta untuk bertobat dia, untuk kembali kepada agamanya. Kalau tidak mau dan diterangkan konsekuensinya, kamu kalau murtad itu dihukum mati. Kan bisa jadi orang itu mungkin ikut-ikutan gitu kan, tapi nggak ngerti konsekuensi hukumnya. Itu diterangkan. Ya, Anda harus kembali kepada agama Anda untuk bersyahadat kembali. Kalau tidak begitu, lebih hukum mati.
Itu 3 kali diminta untuk tobat dan kembali kepada agamanya. Kalau tidak bisa, tidak mau, kalau memang tidak mau itu berarti menunjukkan kalau dia sudah bersikukuh di atas kekufuran itu kan gitu ya. Sudah pilih kekufuran itu. Apakah disitulah dia layak untuk dihukum mati. Ya, termasuk juga perzinahan tadi juga begitu. Ada prosedur pengadilan ya, yang terkadang melalui prosedur pengadilan itu terkadang tidak terjadi hukuman itu. Misalnya ada orang mengaku, seorang wanita atau seorang pria mengaku dirinya telah berzina. Dia diminta untuk mengaku beberapa kali kepada beberapa hakim misalnya. Diterangkan sama hakim, kalau Anda benar-benar berzina dan Anda mengakui Anda sebagai seorang berzina, maka hukumannya berat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, dia akan berpikir ulang, atau lebih baik Anda bertobat saja. Kadang hakim itu begitu. Karena di masa Rasul pun juga begitu. Rasulullah itu ketika didatangi oleh seorang sahabat yang mengaku dirinya pernah berzina, Rasulullah tidak langsung menghukum. Rasulullah bertanya, mungkin kau masih pegang, mungkin kau masih begini. Di situ ada semacam Rasul itu ingin membuat orang ini kena isok wis gak usah laporan gitu. Sudah taubati saja, mudah-mudahan Allah mengampuni. Tapi kalau memang benar-benar keinginannya untuk membersihkan diri itu sangat kuat, ya, bertobat dan berharap mendapatkan ampunan melalui cara yang seperti itu, ya pada akhirnya Rasulullah menegakkannya. Seperti seorang wanita yang pernah mengaku berzina ini, ketika dia hamil diperintahkan untuk kembali ke keluarganya sampai melahirkan anaknya, sampai anaknya itu sudah bisa dirawat oleh keluarganya, maka si wanita ini dihukum rajam. Sampai Nabi mengatakan kalau seandainya taubatnya si wanita ini dibagikan kepada seluruh ahli Madinah, dan saya akan mencukupi. Ya, karena kata para ulama tidak ada yang lebih besar, ya, taubat yang dilakukan seseorang itu melebihi daripada dia bertobat dengan menebusnya dengan nyawanya. Apalagi masalah zina ini kan gak mudah, harus mendatangkan 4 orang saksi. Kalau dia gak mengaku ya, mendatangkan 4 orang saksi. Kalau 3 saja nggak ada yang satu ini, cuma 3 yang lihat, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau CCTV atau video atau semacamnya itu hanya bisa untuk meminta pengakuan saja. Tapi kalau saya dia tidak mengaku, nah itu yang di situ bukan saya. Bersumpah bersama Allah misalnya 3 kali tidak mengakui, ya sudah. Nggak dihukum. Nggak mudah. Dalam Islam itu menghukum mati orang itu nggak mudah. Proseduralnya cukup ketat gitu. Karena nyawa di sisi Allah Subhanahu wa taala itu, terutama nyawa orang beriman itu kan lebih berharga daripada dunia seisinya kan begitu. Tapi ketika benar-benar sudah tampak benar-benar harus ditegakkan hukuman ini, ya maka tidak boleh ditinggalkan, ditegakkan hukuman. Iya. Tadi kan yang saya tangkap salah satu yang boleh dibunuh atau diperangi kan pemberontak. Iya. Terkait kepemimpinan Utsman bin Affan. Iya. Itu kan ada beberapa istilahnya kaum muslimin termasuk sahabat yang istilahnya tidak ridho dengan misalnya kebijakan-kebijakan yang dijalankan. Sampai akhirnya kan ada kisah yang beberapa orang tadi itu mengepung rumah Utsman. Nah itu misalkan pada waktu itu kan sudah ada sahabat yang dibunuh Utsman itu siap memerangi, tapi tidak diperangi. Misalkan itu diperangi, apakah itu syar'i? Sedangkan itu kan juga muslimin gitu. Kan yang saya dengar itu tidak dikabulkan. Iya. Misalkan diperangi itu apakah dibenarkan syariat? Kalau secara prosedural dibenarkan oleh syariat. Kalau Itu diperangi keseluruhan atau cuma ke pemimpinnya gitu. Soalnya kan cuma yang diminta kan kayak kebijakannya gitu, bukan kok diganti oleh kesimpulan yang lain. Kalau antum baca kisahnya itu orang-orang itu memang berusaha untuk mengambil kekacauan itu ya, memanfaatkan kekacauan itu untuk menggulingkan Utsman bin Affan. Maka
Makanya kejadiannya apa pada akhirnya? Terbunuhnya Khalifah Utsman yang menunjukkan bahwa benar-benar akan terjadi pemberontakan itu. Namun Utsman bin Affan bersabar, dan Utsman bin Affan itu pernah mendengar sabda Nabi SAW tentang kesyahidan dirinya nanti. Makanya beliau lebih memilih itu daripada dulu itu. Utsman bin Affan itu tidak mau rumahnya itu diberi pengawal nggak mau, sampai akhirnya terjadi pembunuhan tersebut. Nah, setelah pembunuhan itu makanya Khalifah Ali bin Abi Thalib itu baru ada pengawalnya. Tapi pada akhirnya pun juga Khalifah Ali juga meninggal karena dibunuh juga kan gitu ya. Jadi kalau diperangi mereka buat nggak apa-apa, pemberontak. Tapi tidak kafir, Ustaz. Kalau dikafirkan tidak dikafirkan. Mampu diperangi. Iya, tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan. Kecuali kalau berdasar ideologi seperti Khawarij, itu memang ideologinya mereka. Ada perbedaan antara pemberontak itu, ada perbedaan antara didasari ideologi dengan didasari sekedar kebijakan yang tidak disukai. Itu sangat berbeda. Sama dari sisi amalnya, tapi dari sisi hukum orangnya berbeda. Dan sama penanganannya harus tetap diperangi kalau seandainya hukumah itu mengambil jalan itu. Ya, boleh untuk ditumpahkan darahnya, boleh oleh aparat keamanan ya, untuk diperangi mereka ini boleh, karena membahayakan gitu ya, karena membahayakan, merusak stabilitas keamanan. Tapi berbeda untuk memberikan katakanlah seperti vonis mereka Khawarij itu tidak bisa. Kenapa? Karena ya contoh gini aja lah lebih mudahnya. Ada orang itu dia pendusta, sering kali dia ngomong itu meleset, sering. Tapi apakah berani kita katakan orang ini munafik? Nggak bisa kan? Kenapa? Karena kalau kita mengatakan mutlak kepada dia munafik, berarti munafiknya kemana? Keyakinan. Nah, yang tahu keyakinannya dia munafik siapa? Allah. Kita nggak tahu. Nggak bisa kita pastikan dia munafik. Kecuali ada indikasi yang jelas menunjukkan kalau dia munafik. Contoh misalnya dia mencela agama, dia mencela Allah, Rasulnya dan seterusnya. Ini jelas munafik. Tapi kalau hanya sekedar sering bohong gitu ya, aku pinjam uang 100 besok tak kembalikan, ternyata sampai setahun nggak dibalik-balik dari misalnya itu. Dan nggak semboyo, nggak ngomong macam-macam, sudah nggak ada omongan, belas wala kalam wala salam kan gitu ya. Nah, apa kemudian orang begini langsung kita katakan munafik dia. Nah, meskipun amal munafiknya ada dia, tanda sifat munafiknya ada. Tapi kan ini kan amalia, bukan sifat yang bersifat etikon. Makanya kalau ada misalnya pemberontak gitu ya, pemberontak karena apa? Karena tidak senang kebijakan yang dibuat. Itu bukan Khawarij secara ideologi, bukan Khawarij. Tapi secara tindakan dia, tindakannya seperti Khawarij. Lah orang seperti ini tidak mungkin langsung kita vonis dia Khawarij, mereka Khawarij, tidak bisa. Mereka buat pemberontak. Karena ada yang terlalu belajar manhaj yang kebablasan itu sampai begitu. Ya. Karena menyatakan Khawarij ya kepada Muslim itu berat. Wong Nabi mengatakan al Khawariju kilabun nar, Khawarij itu anjing-anjing neraka. Ya. Artinya Khawarij yang jelas-jelas ideologi ya ini ya. Itu kilabun nar, dikatakan Nabi anjing-anjing neraka. Jadi enggak mudah orang itu dikata-katai bulan Khawarij, mereka Khawarij, tidak bisa, tidak mudah. Itu ada pertanggungjawaban besar di hadapan Allah SWT. Meskipun ada tanda-tanda amaliyah mereka seperti Khawarij, tapi apakah didorong atau didasari oleh ideologi Khawarij kan belum tentu. Ideologi Khawarij jelas, ya, jelas mereka mengkafirkan manusia, mereka mengkafirkan ulil amri yang berbuat dosa dan maksiat. Itu ideologi. Dan ideologi ini tidak ada sangkut pautnya dengan kezaliman atau keadilan penguasa. Pokoknya penguasa tidak mengikuti apa yang diminta oleh mereka, yang diinginkan oleh mereka, dan ideologi mereka dikafirkan. Makanya yang dikafirkan siapa? Khalifah Utsman, Khalifah Ali, sama Khawarij. Ya kan? Khalifah terbaik, Khalifatul Rasyid yang dinyatakan apa? Masuk
surga. Lah apalagi khalifah-khalifah setelahnya, pemimpin-pemimpin setelah. Nam naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.